Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan akhwat, kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak, yang ketika kita akan mencoba menghitung nikmat itu niscaya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengulang-ulangi satu ayat, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Ayat ini merupakan bentuk mengingatkan atau bentuk peringatan Allah kepada kita bahwa begitu banyak nikmat itu, nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat iman dan Islam itu hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang dicintai. Harta orang tidak beriman pun diberi. Umur panjang orang yang tidak beriman pun diberi. Pangkat dan jabatan orang yang tidak beriman pun diberi. Namun iman dan takwa atau keimanan hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka kita wajib memelihara nikmat itu, nikmat hidayah itu, untuk tetap bersama kita nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat itu, dan jika kita mengkufurinya maka Allah mencabut. Termasuk nikmat hidayah ini, cara mensyukurinya adalah dengan bersungguh-sungguh mengamalkan nikmat itu dalam aktivitas keseharian kita, dan banyak berdoa kepada Allah agar nikmat itu tidak hilang. Karena bisa saja sebagaimana nikmat yang lain, kesehatan bisa hilang, harta bisa hilang, umur bisa berakhir, maka iman juga bisa hilang dari diri seseorang. Buktinya tidak sedikit orang yang murtad, wa na'udzubillahi min dzalik, keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dan mengajarkan satu doa di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat.
Rabbana innaka antal wahhab, ya Allah engkau adalah yang maha memberi. Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini pada agamamu. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkan hati ini pada ketaatan kepadamu. Inilah istiqamah yang kita minta, hidayah yang selalu kita minta. Makanya dalam sholat kita selalu mengulangi surat apa? Al-Fatihah. Kita ulangi surat Al-Fatihah. Kemudian kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hidayah di sini hidayatu at-taufiq. Hidayah itu ada dua, ada nama hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad ini memberi jalan saja, kasih orang ini jalan yang benar, ini yang salah. Adapun hidayatul taufik, bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk itu yang tidak diberikan kecuali hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu tentu Islam, iman, Quran was sunnah, serta jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang saleh dari umat ini, dari kalangan para sahabat atau dari para nabi, orang yang mati syahid, sahabat wassalihin, dan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik ya teman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lebih baik, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair wa fi kullin khair, dan keduanya ada kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin yang kuat telah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi terbaik, generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dan ulama kita sepakat bahwa tidak ada generasi yang terbaik yang ada di muka bumi ini melebihi daripada generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika dibandingkan dengan generasi para nabi atau umat-umat nabi terdahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah mereka yang hidup pada zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang datang setelahnya,
yaitu generasi tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kenapa dan apa rahasianya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dan mentazkiyah, merekomendasi generasi sahabat itu generasi terbaik? Apa rahasianya? Kenapa mereka bisa menjadi umat terbaik? Kenapa mereka bisa menjadi generasi terbaik? Dan inilah yang kita coba kaji pada malam hari ini. Mungkin ketika kita membandingkan diri kita dengan para sahabat masih jauh. Namun paling tidak kita berusaha, apa yang membuat mereka menjadi generasi terbaik, itulah yang juga kita usahakan dalam diri kita, baik tataran pribadi, keluarga maupun generasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak ayat atau di antara ayat yang menyebutkan bahwa mereka adalah khairul ummah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Syahidnya dari ayat ini dan hadits Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, maka kita mendapati bahwa generasi terbaik sepanjang sejarah kehidupan umat manusia adalah generasi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa mendapatkan derajat itu? Dan memang derajat suhbah, derajat menjadi sahabat Nabi itu tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati manusia, kemudian Allah mendapati hati Rasulullah yang paling bersih. Kemudian Allah melihat kepada hati manusia yang lain, kemudian mendapati bahwa hati sahabat adalah hati-hati yang bersih. Sahabat yang Nabi tazkiyah, tidak boleh ada kebencian kepada sahabat sedikit pun. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun terhadap para sahabat, apalagi mencela. Tidak seperti lisan-lisan orang-orang yang membenci Islam, begitu ringannya mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat. Lau anna ahadakum anfaqa misla ukhudin dhahaban ma ta'dilu nisfa. Ya, janganlah kalian mencela sahabat. Seandainya di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, la ta'dilu mudda ahadihim, tidak bisa menyamai satu mud dari sedekah para sahabat, wala nasifahu, dan tidak juga setengahnya. Jadi luar biasa memang generasi sahabat, generasi ideal, generasi Qur'ani, generasi Rabbani,
yang memang patut untuk kita banyak belajar dari mereka. Yang pertama, sahabat adalah orang yang, atau mereka adalah orang yang sangat tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Jadi salah satu yang menjadikan para sahabat itu sangat mulia karena memang ittiba para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang luar biasa. Semua yang datang dari Nabi itu tidak terlalu banyak diperbincangkan. Begitu ada perintah, lakukan. Begitu ada larangan, tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ikuti, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Al-mubadarah fi fi'lil khairat wa tarkil ma'siyah, kesungguhan untuk cepat-cepat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah di antara asbab kenapa mereka menjadi generasi yang sangat mulia. Jadi ittiba, mengikuti Rasul yang sangat luar biasa. Kita akan sebutkan beberapa kejadian yang menunjukkan bagaimana sahabat itu betul-betul taat kepada Rasulullah tanpa ada tanpa ada keengganan begitu. Contoh, ketika turun ayat tentang haramnya khamr, haramnya minuman keras, maka ketika turun ayat pengharaman khamr, innamal khamru wal maisiru wal azlam rijzum min amali syaitan. Ketika turun ayat ini, sekalian, ketika turun ayat ini, maka mereka langsung berhenti, bahkan mereka menghancurkan tempat-tempat minuman mereka, bahkan tidak sedikit yang masih atau gelas yang berisi minuman keras itu sudah di bibir mereka, mereka langsung membuang semuanya. Taat. Begitu turun ayat tentang pengharaman khamr, mereka langsung tinggalkan. Jadi sifat yang melekat pada diri sahabat laki-laki maupun perempuan adalah ketaatan yang full, totalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketaatan kepada Nabi itu bukti cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Ketundukan,
kepasrahan, kesungguhan dalam mengikuti Rasulullah. Contoh yang lain, ketika turun ayat hijab, maka wanita-wanita mukminat mereka tidak panjang lebar tanya. Begitu turun ayat hijab, disebutkan di antara sahabiyah ada yang mengambil kain gorden mereka, langsung mereka ambil, langsung ditutupkan di kepala mereka, dipakai untuk hijab, tanpa banyak bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan memakai alas kaki. Tiba-tiba dalam sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepas sendalnya, melepas sendal. Sahabat tanpa pikir panjang langsung melepas sendalnya pula, langsung dilepas. Kemudian selesai sholat, Rasulullah menceritakan bahwa tadi ketika sholat Jibril datang dan menyampaikan bahwa di terompahku, di sendalku yang saya pakai itu ada najis, maka saya lepas. Tapi coba bayangkan para sahabat, tidak terlalu banyak bertanya, begitu lihat contoh Rasulullah kerjakan. Dan inilah yang menjadi salah satu asbab ketundukan dan kepatuhan mereka dengan ayat yang turun kepada Rasulullah, dengan syariat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadi pertanyaan buat kita. Sejauh mana ketika kita mendengar perintah, kita bersegera untuk melakukannya. Ketika kita meninggalkan larangan, tanpa berpikir panjang kita langsung berhenti dari sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Ittiba, sebuah contoh yang itu menjadi sebab ya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, untuk kita saat ini, maka kita harus bawa pada diri kita. Begitu kita belajar, kita mendengar ini sunnah, ini perintah, kerjakan. Tidak usah berpikir panjang. Sesuatu yang sunnah jelas dengan dalil yang sahih yang datang dari Nabi SAW, kerjakan. Tidak usah kita banyak mencari alasan. Dan ketika kita mendengar sesuatu yang dilarang, tinggalkan dengan segera agar kita mendapatkan kemuliaan itu. Ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya kalau kita berbicara tentang syarat diterimanya amal, secara umum adalah ikhlas dan mutabaah sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Kenapa mereka mulia? Kenapa mereka menjadi umat terbaik, generasi terbaik? Karena kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tidak rela kalau ada yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat telah menunjukkan bagaimana kecintaan kepada Nabi. Cinta kepada Nabi adalah menghargai, memuliakan, bahkan lebih mengutamakan cinta kepada Rasulullah dari seluruh manusia, bahkan diri kita. Umar radhiyallahu anhu
pernah datang kepada Nabi dan mengatakan begini, "Ya Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi daripada keluargaku dan hartaku dan seluruh manusia kecuali diriku." Maka Rasulullah mengatakan, "Belum wahai Umar. Engkau atau seseorang belum dikatakan mencintaiku kecuali telah mencintai diriku melebihi daripada cintanya kepada orang tuanya, melebihi daripada cintanya kepada keluarganya, bahkan seluruh manusia termasuk dirinya sendiri." Lalu Umar mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, saya lebih mencintai engkau melebihi daripada cintaku kepada seluruh manusia termasuk pada diriku sendiri." Cinta yang mendalam yang ada pada para sahabat kepada Rasulullah, yang melahirkan pengorbanan, yang luar biasa. Antum bisa bayangkan ketika peristiwa hijrah, Ali radhiyallahu anhu mengganti beliau tidur di ranjang beliau atau tidur di tempat di mana Rasulullah biasa tidur. Konsekuensinya apa jamaah sekalian? Pasti mati. Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengumpulkan anak-anak muda yang sangat jago dari berbagai kabilah dan suku untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali radhiyallahu anhu siap dengan kondisi itu. Nah, ini ujian bagi kita sekalian. Kita ini bisa saja setiap kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Bagaimana sahabat mencintai Rasulullah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Bakar, kemudian menyampaikan bahwa Allah telah memilih Abu Bakar, Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah dan memilih Abu Bakar untuk menemani Rasulullah berhijrah. Kira-kira kalau menemani Rasulullah apa konsekuensinya? Kematian. Maka ketika Abu Bakar mendengar bahwasanya Abu Bakar dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah berhijrah, Abu Bakar nangis. "As-subah ya Rasulullah, saya menemanimu ya Rasulullah." Menangisnya bukan karena takut, tapi menangis terharu bisa mendampingi kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang sangat heroik keluarga Abu Bakar ketika perjalanan hijrah Rasulullah itu luar biasa. Asma binti Abu Bakar membantu mengantarkan makanan. Ya, Abdullah bin Abu Bakar membantu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, peristiwa yang sangat luar biasa ketika di gua Thur, ketika di dalam gua Rasulullah kelelahan, kemudian Rasulullah tidur di atas pangkuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian kaki Abu Bakar disengat kalajengking. Abu Bakar tidak tega untuk membangunkan Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun ketika air mata Abu Bakar jatuh menetes karena menahan sakit sengatan kalajengking tersebut. Sampai-sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana."
Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ini ketika orang-orang kafir Quraisy sudah hampir mendapatkan beliau berdua ketika bersembunyi, dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menolong keduanya. Pengorbanan dan kecintaan yang mendalam dari para sahabat. Pertanyaan kita pada diri kita, sudahkah kita rindu bertemu dengan Rasulullah? Sudahkah kita cinta untuk bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejauh apakah kecintaan itu? Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta kita. Nabi sangat sayang kita. Begitu sayangnya kepada umat, begitu cintanya kepada umat, Rasulullah sedih, Rasulullah nangis memikirkan umatnya. Wa kana bil mu'minina raufur rahim, adalah terhadap orang-orang yang beriman sangat sayang dan sangat mencintai mereka. Bahkan kadang ketika ada Rasulullah mendapati orang yang tidak beriman, Rasulullah sedih. Sampai-sampai Allah ingatkan di dalam surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir engkau mencelakai dirimu wahai Muhammad ketika engkau mendapati mereka tidak beriman kepada Allah. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, mereka tidak beriman dengan Allah dan kitab yang diturunkan. Rasulullah sedih, Rasulullah nangis, bahkan sesak dadanya. Bagaimana kecintaan Rasulullah digambarkan dalam sebuah riwayat, bahwasanya begitu cintanya Rasulullah kepada umat ini sebagaimana ada kobaran api. Kemudian ada hewan-hewan kecil yang berterbangan di atas api. Kemudian ada orang yang menghalangi hewan-hewan kecil itu supaya tidak masuk ke dalam kobaran api. Itulah kecintaan Rasulullah kepada umat. Beliau menyelamatkan orang-orang yang harusnya masuk ke dalam neraka dengan hidayah Allah. Ditepis ini binatang-binatang ini supaya tidak masuk ke dalam kobaran api tersebut. Begitulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah rela hidup sederhana dan merasakan perjuangan yang berat. Antum tahu ketika perang Uhud, Rasulullah kena apa? Anak panah di pipi beliau, sampai anak panah itu nembus dan masuk anak panah itu kepada di antara sela gigi beliau. Beliau merasakan berat, merasakan susahnya dan beratnya perjuangan. Apa tujuannya? Supaya manusia mengenal agama ini, supaya manusia mengenal agama. Dan disitulah kita saksikan bagaimana sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mati demi membela Rasulullah. Mereka siap ditugaskan demi mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi, mereka mulia, mereka dipilih oleh Allah karena kecintaan para sahabat itu kepada Rasulullah. Bahkan seorang sahabat itu pernah datang kepada Rasulullah ngomong begini, ya Rasulullah,
kalau saya yang meninggal duluan atau engkau yang meninggal duluan, seandainya pun toh saya masuk surga, belum tentu surgaku sama dengan surgamu. Lalu Rasulullah bertanya, kau punya apa? Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, tapi ada satu hal, bahwa aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ketika kita mencintai Rasulullah, kita akan bersama Nabi. Kita rindu, bahkan setiap saat kita berdoa agar bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita. Karena kalau bertemu dalam keadaan kasat mata tidak bisa. Ya, sebagaimana seperti yang dibahas banyak saat ini, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat tidak bisa. Tapi melihat Rasulullah dalam keadaan mimpi bisa. Dan ini yang kita inginkan. Kita cinta, kita rindu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas sekalian, tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat. Kalau kita mengikuti sunnahnya, taruhlah satu misalnya kita pelihara jenggot bagi yang laki-laki. Rasakan bahwa kita mengikuti Rasulullah. Disebutkan dalam beberapa athar, Rasulullah itu panjang sekali jenggotnya, lebat. Kalau beliau baca ayat itu dari belakang kelihatan bergerak. Ketika dalam sholat kelihatan bergerak jenggotnya, begitu lebatnya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memelihara ini bukan sekedar aksesoris, bukan sekedar menunjukkan bahwa saya laki-laki, tapi ini adalah bagian daripada ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Kalau ada anak muda memakai jenggot, kemudian ada yang mencela, sabar, tidak usah ditanggapi. Mungkin saat kita berjalan, tiba-tiba ada yang mengembik di samping kita atau di belakang kita atau dari kejauhan. Sabar. Ketika kita memakai celana tidak isbal, terlepas dari perbedaan para ulama kita, namun kita meyakini bahwa ketika tidak isbal itu adalah sunnah dan kita ikuti Rasulullah. Kalau ada orang yang bilang banjir tiba-tiba, sabar, tidak usah diikuti. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang tidak faham, orang yang jahil, orang yang tidak mengerti, membicarakan, mencela, qalu salama, jawab dengan jawaban yang baik. Ittiba. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang sangat terkenal mengikuti Rasulullah adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar cara nyisir rambutnya, cara jalannya dia ikuti. Rasulullah sukanya makan apa dia ikuti. Bahkan ketika sedang melakukan perjalanan, kemudian pernah melihat Rasulullah menambatkan kudanya di satu pohon, beliau ikat juga di pohon itu. Oh, di sini Rasulullah dulu berhenti, saya ikat deh juga. Kalau melihat di situ Rasulullah buang hajat, dia pergi ke tempat di mana dulu Rasulullah SAW buang hajat. Begitu kecintaan dan ittiba sahabat-sahabat yang mulia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, di antara sebab kenapa sahabat itu khairu annas, karena beliau atau para sahabat adalah generasi Quran, generasi Qurani. Dalam arti bahwa perhatian, terhadap Quran itu sangat luar biasa.
para sahabat menghafal. Pertama membaca dengan benar, kemudian menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Karena itulah akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Mereka mengambil sumber tidak terlalu banyak. Bahkan di awal-awal Islam, ketika Umar radhiyallahu anhu mencoba membawa kitab Taurat, Nabi tegur, dan Nabi mengatakan, ya Umar, seandainya Nabi Musa hidup pada zaman ini, dia ikut sama saya. Masdar tarbawi, sumber tarbawi, sumber tarbiyah yang mensibghah kehidupan para sahabat adalah Al-Quran. Jilul Quran Al-Farid, generasi yang tersibghah dengan Al-Quran. Perhatian mereka, banyak di antara sahabat yang menjadi penghafal Al-Quran. Banyak di antara sahabat yang memahami tafsir, mengamalkannya, yang pada intinya bahwa begitu semangatnya mereka sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana batasan untuk menghatapkan Quran? Sampai-sampai Rasulullah ya menyebutkan, ya paling cepat, ini paling cepat 3 hari sekali hatam Quran. Ini luar biasa perhatian sahabat, karena hidup mereka tersibuk dengan Quran, hidup mereka dengan Al-Quran, pedoman hidup mereka dengan Al-Quran. Makanya Allah angkat mereka. Coba antum bisa bayangkan, seorang Bilal yang tadinya adalah budak, beliau menjadi sahabat yang dikenang sampai hari ini. Bahkan beliau pernah diperintahkan oleh Rasulullah, diamanahi untuk memimpin beberapa waktu di kota Madinah. Seorang Bilal, seorang budak. Kenapa? Perhatian mereka terhadap Al-Quran. Ini jadi Nabi SAW mengatakan, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran, wa yadha'u bihi akharin, dan menghancurkan satu kaum juga dengan Al-Quran. Ketika satu komunitas, satu umat memuliakan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajat mereka. Dan ketika mereka meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan hinakan mereka. Dan sahabat dalam keadaan yang serba sulit waktu itu, mereka menulis Al-Quran di pelepah kurma, menulis Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang hidup mereka dengan Quran, sumber mereka adalah Al-Quranul Karim, mensibghah hati mereka. Dan luar biasa bagaimana sahabat dengan Al-Quran itu. Umar radhiyallahu anhu, sepeninggal Rasulullah SAW, beliau menjadi seorang khalifah. Beliau memimpin sholat subuh. Ketika memimpin sholat subuh, Umar radhiyallahu anhu membaca surat Al-Ghasyiyah. Hafal ya? Rata-rata hafal ya surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca di hari Jumat kalau sholat Jumat. Jadi beliau membaca ayat ini, hal ataka hadithul ghasyiyah
Dia ulang-ulangi, beliau menangis. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Dia ulangi, nangis lagi. Akhirnya Umar tidak bisa melanjutkan surat itu dan mengganti dengan surat yang lain. Kenapa? Karena ayat itu bercerita tentang neraka. Dan sahabat merasakan, ya, Umar merasakan bagaimana, membayangkan bagaimana beratnya hari kiamat itu. Akhirnya beliau terpengaruh, tersentuh dengan bacaan ayat itu. Jadi para sahabat bukan hanya mereka orang-orang yang menghafal saja, tidak. Mereka adalah orang-orang yang memiliki perhatian yang penuh dan mengamalkan isi daripada Al-Quran itu. Ya, masalah persaudaraan. Sahabat Muhajirin dan Ansor, sampai Allah puji dalam Al-Quran orang Muhajirin yang datang dengan tangan kosong, kemudian orang-orang Ansor menolong dengan segala kemampuan. Ada yang membagi rumahnya, ada yang membagi kebunnya, ada yang membagi peralatan yang bisa dipakai untuk mencari nafkah. Sampai Allah puji di dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang menyiapkan negeri mereka untuk mereka yang berhijrah. Mereka mencintai mereka yang datang untuk pergi berhijrah. Bagaimana persaudaraan di antara mereka. Mereka mengamalkan itu ayat. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, kharru sujjada wa bukiya, mereka tersungkur sujud dan menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah generasi yang tersibghah dengan Quran, yang Quran menjadi bagian kehidupan mereka, yang menuntun mereka, membawa mereka kepada kemuliaannya. Dan ini menjadi poin penting, bahwa selama atau umat ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika kitabullah itu menjadi terdepan. Kitabullah menjadi kitab yang paling diperhatikan oleh kaum muslimin, dihafal, dibaca, difahami maknanya, diamalkan dalam kehidupan, ditadabburi Al-Quran itu. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau di dalam hati mereka ada penutup? Bagaimana perasaan mereka? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Mereka adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka. Jadi betul-betul, coba kita lihat di surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, bagaimana mereka tersibuk dengan Al-Quran. Allah mengatakan, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, yang mengutus di tengah-tengah orang yang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Mereka atau Nabi membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran yang bisa merubah hidup kita, Al-Quran yang bisa menjadi penyejuk hati kita, Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran, Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan diturunkan Al-Quran sebagai obat hati, obat fisik, dan rahmat bagi orang yang beriman. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk membuat kalian susah. Tidak. Al-Quran turun untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, memudahkan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran itu tazkirah, memberikan peringatan liman yakhsha, bagi orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati, diturunkan oleh Allah. Dan hati-hati meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di akhir-akhir surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Quran. Ya, di sini dzikri mazkuri, atau bisa bermakna mengingat Allah, tapi juga bisa bermakna dzikri Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan bersama di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta padahal di dunia kami melihat? Qala kadzalika, Allah mengatakan yang demikian itu terjadi, atatka ayatuna, datang ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian kalian melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kalian juga dilupakan. Naudzubillahi min dzalik. Antum coba semua pejamkan matanya sekarang. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya semua. Bagaimana rasanya ketika kita pejamkan mata tidak ada yang terlihat satupun? Bagaimana lagi dengan hari kiamat yang kita sudah dalam keadaan gelap gulita, kemudian mata kita tertutup tidak melihat apapun. Subhanallah. Wa nas'alullah al-afiyah. Bagaimana supaya kita tidak buta? Ya, buka kembali matanya. Bagaimana supaya kita tidak buta? Di akhirat, Quran, Al-Quranul Karim, jadikan dia betul-betul ya bersama kita. Dia nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Ya Allah, kami halangi dia tidur malam karena baca Quranmu, jadikan saya memberi syafaat kepadanya. Maka Allah izinkan
untuk memberi syafaat kepadanya. Quran, sumber izzah, kemuliaan. Yang terakhir, ya tentu panjang ketika kita bicara dengan tentang Al-Quran. Kenapa sahabat itu khairu ummah, khairun nas? Karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan masih banyak yang lain. Jelas ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa bisa demikian? Ayat ini turun kepada para sahabat karena ternyata rahasianya generasi sahabat adalah generasi yang begitu mendapatkan hidayah langsung bergerak untuk mengajak orang lain mengenal hidayah ini. Banyak sahabat yang bertugas. Duta dakwah pertama adalah Mus'ab bin Umair yang dikirim ke kota Madinah, ya, yang pada waktu itu bernama Yathrib. Dikirim berdakwah di sana seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, seorang pemuda yang gagah, parlente, dengan minyak wangi yang dipakai paling wangi. Ketika dia lewat jarak beberapa puluh meter, orang lewat di belakangnya, orang yang di belakangnya akan tahu bahwa Mus'ab bin Umair habis lewat dari jalan ini. Begitu parlentenya, begitu gagahnya, begitu wanginya, lahir di tengah keluarga yang sangat kaya raya, namun begitu mengenal Islam, rela ditugaskan oleh Rasulullah ke Madinah, ya. Kemudian terakhir ketika beliau meninggal dalam sebuah peperangan, ya, Mus'ab bin Umair itu kainnya tidak cukup untuk menutupi wajahnya, kelihatan kakinya, untuk menutupi kakinya kelihatan wajahnya. Akhirnya dibawa untuk menutupi wajahnya, kakinya yang tidak tertutupi dengan kain kafan, karena pakaiannya tinggal satu helai, itu yang dipakai. Kemudian di kakinya diberikan daun idkhir untuk menutupi kakinya. Kemudian turunlah ayat kepada sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair dan Anas bin Nadhr, rijalun, ya, sadaqu ma ahadullah alaih, para laki-laki yang mereka telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka sudah ada yang memenuhi janjinya dan meninggal dunia. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengingkari janji yang ada pada hati mereka tersebut. Turun ayat ini memuji dua sahabat yang mulia yang meninggal dalam peperangan. Dan kalau Anas bin Nadhr itu terpecah atau terpisah semua anggota badannya, nanti ditemukan bagian daripada jarinya, kemudian ada yang tahu bahwa ini adalah bagian daripada tangan Anas bin Nadhr, dan semuanya terpisah. Ayat ini turun kepada sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Mereka berdakwah, ya, meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain berpencar, ya. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Bahkan ada beberapa sahabat yang terpaksa meninggal di tengah jalan. Mereka kebanyakan tidak meninggal di kota Madinah, ya. Mereka berpencar ke seluruh penjuru untuk mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajarkan Quran, mengajarkan puasa, mengajarkan wudhu, mengajarkan sholat. Tugas yang mulia ini, inilah di antara rahasia yang dimiliki oleh para sahabat. Tentu masih banyak yang lain, namun mereka bisa menjadi mukmin yang ideal, menjadi mukmin terbaik, ya, menjadi mukmin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka mendapatkan gelar was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang duluan masuk Islam, pembela-pembela Rasulullah, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan yang baik. Kita mengikuti sahabat, kita mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat. Apa gelar mereka? Radhiyallahu anhum, Allah telah ridhoi mereka. Wa radu'an, dan mereka telah ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Demikian yang bisa kita sebutkan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas waktu yang agak lama. Mudah-mudahan taklim kita terus dijalankan ya, di masjid kita ini menjadi bagian daripada menara-menara ilmu ya, ikhwah-ikhwah yang para alumni tiba ya, kita amanahkan untuk bisa maksimalkan ilmu, membina saudara-saudara kita, keluarga kita, ikhwan dan akhwat kita. Terus sebarkan ilmu, dan kita semangat hidupkan ilmu ini sampai suatu saat orang akan malu ketika tidak menuntut ilmu. Ya, kalau sekarang ini kan menuntut ilmu yang malu, tapi suatu saat kita berharap bagaimana orang malu kalau tidak hadir dalam majelis untuk menuntut ilmu. Ya, saya teringat sekali Sa'id bin Musayyib, terakhir Sa'id bin Musayyib itu punya anak gadis yang ahli hadis, dilamar oleh anaknya khalifah pada waktu itu, tidak mau ya. Akhirnya Sa'id bin Musayyib menikahkan putrinya dengan seorang penuntut ilmu yang mungkin dari sisi ekonomi sangat miskin, tetapi penuntut ilmu yang luar biasa. Kita berharap ke depan ya ada masanya orang kalau tidak taklim malu, wah kayak terasa tertinggal gitu. Dan ke depan kita juga berharap para bapak ini ya, kalau mau cari menantu tidak usah terlalu banyak kriteria, yang penting penantu itu adalah para penuntut ilmu. Wah, kalau sampai ini terjadi suatu saat luar biasa, seperti yang saya tidak cerita tadi sore ya, tadi siang itu, salah satu mahar ya di dalam menikah itu adalah pakai, dia nulis kitab, kemudian itu yang dijadikan mahar, karena dulu belum ada percetakan. Jadi harus menulis kitab satu-satu, berapa tahun, berapa bulan dia selesai, baru itu yang dijadikan sebagai mahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.